Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Jemaah salat maghrib rahimakumullah, kita lanjutkan membaca Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Syekh Al-Muhaddits Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala wa ra'ah wa tala umruhu fi sihhatin wa afiyah. Kita masuk hadis yang ke 26, Al-Haditsus Sadis wal 20. Hadis yang ke 26. Qala Nawawi rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun kulla yawmin tatlu fihi syams ta'dilu baina ithnain sadaqah wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqah wal kalimatu thayyibatu sadaqatun wa bi kulli khutwatin tamshiha ila as-salati sadaqatun wa tumitul adha 'anil tariqi sadaqatun, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kullu, setiap sulama ay al-mafasil, sulama yakni al-mafasil, persendian. Setiap persendian minan nas, dari manusia, alaihi sadaqatun, terbebani sedekah. Kulla yaumin, pada setiap atau di setiap hari, tatlu fihi syamsu, yang terbit pada hari itu siapa? Matahari. Setiap persendian manusia terbebani sedekah di setiap hari yang matahari terbit pada hari tersebut. Ta'dilu baina itsnain, kamu bersikap adil antara dua pihak, dua orang, sadaqatun, itu adalah sedekah. Kamu adil terhadap dua anakmu, kamu adil terhadap dua tetanggamu, kamu adil terhadap dua temanmu, kamu adil terhadap dua istrimu, itu sedekah. Wa tu'inur rajula, dan kamu membantu orang lain fi dabbatihi, pada hewan kendaraannya, fatahmiluhu 'alaiha, kamu angkut dia di atas kendaraannya itu, di atas hewan kendaraannya itu, hewan tunggangannya itu, au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu, atau kamu angkatkan untuknya mata'ahu, barang-barangnya, perbekalannya, 'alaiha, ke atas hewan tunggangannya itu, shadaqatun, adalah sedekah. Wal kalimatu thayyibatu, kata-kata yang baik, terutama la ilaha illallah, kalimat thayyibah, shadaqatun, itu sedekah. Wa bi kulli khutwatin, dan setiap langkah, tamsyiha yang kamu
Berjalankan ila salat, menuju salat, sadaqatun, itu juga sedekah. Tumitul adza 'anit tariqi, dan kamu menyingkirkan gangguan dari jalan, sadaqatun, itu juga sedekah. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Awalan, Syekh Abdul Muhsin rahimahullah, beliau mengatakan, hafizahullah, qawlu kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun kulla yawmin tatlu'u fihi syams. As-sulama al-mafasil. Sulama itu artinya persendian. Wa yasittuna wa thalathmi'ah. Ja'a tafsiruha bidzalika fi sahih Muslim min hadits Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalam sahih Muslim dari hadits Aisyah radhiyallahu taala anha diterangkan bahwa persendian manusia itu normalnya ada 360 persendian. Ya, ajib ya ikhwan. Nabi SAW itu ya, sebelum mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak belajar membaca, menulis, ya, tidak berguru kepada orang yang membaca dari kitab, apalagi perkara-perkara yang berkaitan dengan, kalau sekarang disebut dengan sains, ya kan, ilmu sains. Tapi berapa banyak sabda-sabda Nabi SAW itu yang terbukti, ya, berbicara hal-hal yang berkaitan dengan sains. Seperti ini, ya, persendian manusia itu, manusia normal itu 360 sendi. Wal makna hadis ini anna kulla yaumin tatlu fis syams, bahwa pada setiap hari matahari terbit, fa'ala jami'i tilka sulama sadaqatun, semua persendian manusia itu terbebani sedekah. Ada keharusan bersedekah. Fidzalikal yaum, setiap harinya, setiap hari harus sedekah. Tsumma dzakara ba'da dzalika amthilatan, kemudian Nabi SAW menyebutkan setelah itu contoh-contoh mimma tahsulu bihi shadaqatu, sedekah. Contoh-contoh, ya, sedekah. Wa hiya fi'liyah wa qauliyah. Contoh-contoh yang dibawakan Nabi SAW itu ada yang berupa sedekah, berupa amal perbuatan, ada yang berupa ucapan. Wa qasiratun wa muta'addiyatun, ada yang manfaat atau dampak positif dari sedekah itu kembali hanya kepada orang yang bersedekah. Ada yang sedekahnya itu dampak positifnya dirasakan oleh orang lain. Jadi bahasa kita itu, sedekah itu bukan hanya dengan harta. Sedekah itu bukan hanya dengan harta nominal tertentu, tidak. Ya. Tapi sedekah itu banyak apa? Wujudnya. Ya, sedekah tenaga, sedekah jasa. Sedekah gagasan, saran, usulan baik, semua itu sedekah. Ya. Bahkan yang dampaknya hanya dirasakan oleh orang yang bersedekah. Kita
Kita berpikir kan sedekah itu kalau ya dengan harta dan bermanfaat bagi orang lain kan. Ya, sedekah yang bermanfaat bagi diri sendiri, zikir, ya, baca Quran, baca kitab-kitab para ulama, istighfar, tasbih, ya, tahlilan apa? Baca la ilaha illallah, tahlilan itu, ya. Langsung disinggung sama Kompas. Kok kamu merasa banser? Ya. Banser rasa kokam ya. Barakallahu fikum. Salat di dalam Pak, ada tempat salat di dalam ini. Iya, ada ruangan salat di dalam. Barakallahu fikum. Jadi yang namanya sedekah itu kesimpulannya bukan hanya dengan harta dan mesti dirasakan dampak baiknya kepada orang lain, tidak. Ada sedekah yang bukan harta dan dampaknya dirasakan oleh sendiri. Ya, tadi ya takbiran, tahmidan, ya tasbihan, tahlilan, ya, yasinan, al-kafiyan, ya. Apa sih bedanya? Antum negur-negur orang yasinan, antum sendiri al-kafiyan, ya. Ja'a fi sahih Muslim min hadits Abi Dzar, dalam sahih Muslim dari hadis Abu Dzar radhiyallahu taala an, wa yujzi'u min dzalika raka'atan yarka'uhuma min ad-duha. Ya. Dan 2 rakaat salat duha itu mewakili, ya, beban keharusan bersedekah atas 360 persendian. 2 rakaat salat duha. Salat duha itu manfaatnya dirasakan orang lain tidak? Tidak. Dirasakan oleh orang yang salat duha saja. Tapi sudah mewakili beban sedekah yang diharuskan atas 360 persendian. Kata Syaikhul Muhsin, "Dzalika anna salata hatain raka'atain." Kenapa? 2 rakaat salat duha itu sudah mewakili, ya, sedekah 360 persendian kita. Karena 2 rakaat salat duha ini yahsulu bihi mataharrukul mafasil, menggerakkan semua persendian fi hadhil ibadah, dalam ibadah tersebut. Wahya salat, yaitu salat. Fatakunu mutsi'atan 'ala sadaqati badal yaum, sehingga itu mewakili semua sedekah harian seseorang. Kenapa bukan salat tahajud? Ada yang bisa jawab enggak? Kenapa bukan salat tahajud? Dalam mazhab Al-Hambali kan salat sunnah yang paling afdal itu salat witir, kemudian salat lail, tahajud, tarawih. Sedangkan salat duha dalam mazhab Al-Hambali itu bahkan sunnahnya tidak setiap hari. Tapi kenapa dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan salat duha? Kenapa? Ada yang bisa jawab nggak? Karena Nabi SAW mengatakan kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu, setiap hari matahari terbit. Salat sunnah setelah matahari terbit di luar salat rawatib, salat sunnah rawatib itu salat duha. Salat duha.
Di salat duha itu selain mewakili sedekah 360 persendian kita, salat duha itu juga bisa mewakili salat tahajud, salat malam yang terlewatkan. Kalau seandainya orang itu terbiasa salat tahajud kemudian terlewatkan karena bangun siang dan sebagainya, karena kesibukan di malam hari dan sebagainya. Thaniyan, kullu qurbatin yati bihal insan, setiap amalan saleh yang dikerjakan oleh seseorang, sawa'un kanat qauliyatan aw fi'liyatan, baik itu berupa perkataan, ucapan ataupun perbuatan, amalan, fahiya shadaqatun, maka itu adalah sedekah. Al-insan yang dimaksud di sini muslim. Setiap amalan yang dikerjakan oleh seorang muslim, amalan saleh, baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan, maka itu sedekah. Maka itu sedekah. Wa ma dzakarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits, apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis ini, huwa min qabilit tamtsil, itu adalah contoh, lal hasru, bukan pembatasan. Sedekah itu hanya ini, tidak. Tapi yang namanya sedekah itu contohnya ini contoh. Fal adlu bainal itsnain yakunu fil hukmi aw as-sulhi baina mutanazi'ain bil adli wa huwa qawliyyun muta'addil. Contohnya yang dibawakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, adil antara dua pihak, antara dua orang, baik ketika memutuskan hukum secara adil ataupun ketika mendamaikan baina mutanazi'ain bil adli, antara dua pihak yang bersengketa, yang berseteru secara adil. Huwa qauliyun muta'addil, itu sedekah dengan perkataan, dengan ucapan yang dampak positifnya, manfaatnya dirasakan oleh orang lain. Tapi itu tadi saya katakan bahwa itsnain di sini itu bukan hanya dua pihak yang berseteru atau dua pihak yang cari keadilan hukum saja. Namanya adil di dalam agama kita ini dituntut dalam semua hal. Nabi SAW katakan, i'dilu baina auladikum, kalian yang adil terhadap anak-anak kalian. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an apa? Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu khawatir nggak bisa adil, fawahidatan, cukup nikah satu saja. Ya, cukup nikah satu saja. Kalau khawatir nggak bisa adil. Jadi yang namanya adil itu bukan hanya dalam persengketaan, perselisihan, dalam memutuskan hukum, tidak. Adil di dalam Islam itu dalam semua hal. Dan seorang imam yang adil, seorang imam yang adil, yang dimaksud dengan imam di sini adalah ya imam muslimin, penguasa kaum muslimin yang adil. Dia nanti di akhirat, di hari kiamat akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala berupa mimbar-mimbar dari cahaya. Imam yang adil. Di adil ini bukan sebuah kata yang sempit, bukan sebuah kata yang apa? Sempit. Ya, dalam semua hal, dalam semua hal harus dihadirkan keadilan dalam semua hal. Bahkan terhadap diri sendiri juga orang itu harus adil. Sebagaimana dalam hadis siapa? Salman
kisah Abu Dzar Al-Ghifari, kisah Abu Talha, bukan Abu Dzar, kisah Abu Talha, ya, yang sibuk dengan ibadah fardiyah, ibadah sunnah, siangnya puasa, malamnya dihabiskan waktunya untuk tilawah dan sholat. Ketika Salman datang melihat istrinya siapa? Abu Talha, kalau tidak salah, yang tidak memperhatikan penampilannya. Lalu disampaikanlah alasannya bahwa ya Abu Talha itu tidak butuh istri. Lam yata'lana firasan, tidak pernah menunaikan hak istri. Ketika waktunya makan, Abu Talha nggak mau makan, sedang puasa. Kata Salman apa? Makan. Ya, inna 'alaika fi nafsika haqqan. Pada diri kamu ada hak yang wajib kamu tunaikan juga. Makan, ikut makan. Malam dimatikan lampunya. Sunti dulu sama istrinya. Inna fi nafsika 'alaika haqqan. Ya, wa fi ahlika 'alaika haqqan. Istrimu juga punya hak. Tunaikan hak istrimu yang wajib kamu tunaikan. Itu namanya keadilan. Keadilan terhadap diri sendiri, keadilan terhadap orang lain. Jadi keadilan ini harus dihadirkan dalam semua ya lini kehidupan seorang muslim. Hanya dilarang menzalimi diri sendiri. Fala tadzlimu anfusakum. Enggak boleh menzalimi diri sendiri. Lawannya adil apa? Zalim. Pada zalim itu wa tusyai fi ghairi mahalli, maka adil itu berarti wa tusyai fi mahalli. Adil itu menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Zalim itu sebaliknya, menempatkan sesuatu tidak sesuai pada tempatnya. Wa i'anatu rajuli fi hamlihi ala dabatihi aw hamli ma ta'iya 'alaiha ya fi'liyun muta'addid. Demikian juga membantu orang ya dikasih tumpangan di kendaraannya atau dibawakan barang-barangnya di atas kendaraannya, itu juga sedekah yang berupa perbuatan yang muta'addid, manfaatnya dirasakan oleh orang lain. Ngasih tumpangan itu sedekah. Wa qaulul kalimatut thayyibah yadkhulu tahtahu kullu kalamin thayyib. Wa qauluhu, gitu ya mestinya ya. Al kalimatut thayyibah, kalam, perkataan, ucapan yang baik, kalimat yang baik, termasuk di dalamnya itu setiap perkataan, setiap ucapan yang thayyib, yang baik dan bermanfaat. Baik itu yang dirasakan sendiri manfaatnya ataupun orang lain, minadz dzikri wad du'a wal qiraati, yang dirasakan sendiri manfaatnya, zikir, berdoa, membaca Al-Qur'an, membaca kitab-kitab ilmu, wat ta'lim wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, yang manfaatnya dirasakan juga oleh orang lain. Taklim, mengajar. Taklim itu mengajar, ya. Tapi dalam bahasa kita taklim itu sudah menjadi terjemahannya apa? Mengaji. Taklim di mana hari ini? Maksudnya mengajar di mana hari ini, itu kalau bahasa Arab. Ya. Tapi tempat kita taklim itu ngaji, ya kan? Mengajarkan ilmu, menyuruh kebaikan, melarang perbuatan mungkar, dan sedekah dengan ucapan
Wa qauliyun qasirun muta'addid. Sedekah berupa ucapan, ada yang manfaatnya dirasakan sendiri, ada yang manfaatnya dirasakan oleh orang lain. Dan secara spesifik kalimat thayyibah itu kalimat tauhid, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya. Seperti dalam surat Ibrahim, wa mathalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibah. Perumpamaan kalimat la ilaha illallah itu seperti pohon, ya, pohon yang sehat. Wa kullu khutwatin yamshihal muslimu ila salati, dan setiap langkah yang diperjalankan oleh seorang muslim menuju sholat, shadaqatun minal muslimi ala nafsihi, sedekah untuk dirinya sendiri, manfaatnya dirasakan oleh dirinya sendiri. Coba sekarang antum bahwa fi'liyun qasir itu perbuatan yang manfaatnya dirasakan sebatas oleh yang melakukannya. Coba kalau antum bayangkan, antum berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah, itu sedekah, setiap langkahnya sedekah. Antum sambil zikir, keluar dari rumah, setelah berwudu di rumah sedekah, setelah berwudu antum baca doa sedekah, antum pakai keluar rumah baca doa keluar rumah sedekah, sepanjang jalan antum sambil berzikir sedekah, ya, ketemu sama orang antum ajak kepada kebaikan, ketemu sama orang melakukan kemungkaran kamu tegur sedekah. Apalagi seperti kebiasaan yang diceritakan oleh siapa, Imam Ahmad kalau pergi ke sholat Jumat itu bawa apa yang bisa dia sedekahkan dari makanan kepada orang. Sedekah Jumat itu ternyata ada salafnya. Ya, ada salafnya lah sedekah Jumat. Ya, ada salafnya. Yang kemarin itu ada yang nanya, salah satu masjid takmir satu masjid, katanya ditegur sama teman pengajian, ya, sedekah Jumat itu katanya bid'ah. Sedekah Jumat itu katanya bid'ah. Ya, bid'ah hasanah. Benar itu Ustaz, sedekah Jumat itu bid'ah katanya. Jadi sempat berhenti. Sedekah Jumatnya sempat berhenti. Di masjid enggak ada sedekah Jumat. Terus nanya, takmirnya nanya. Iya, bid'ah hasanah. Jadi kan saya kasih tahu, para salaf bersedekah sampai sekarang, para ulama kita begitu. Ya, mau itu sebelum berangkat ke masjid untuk Jumat seperti yang dilakukan Imam Ahmad, seperti dilakukan oleh Ibnu Taimiyah, seperti dilakukan oleh Ibnu Qayyim, ya, ataupun setelahnya, ataupun apa? Setelahnya, setelah Jumatan, ya, sampai sekarang. Kalau di Yaman itu selesai sholat Jumat itu orang-orang itu berlomba-lomba nyari santri, nyari teman, dibawa pulang ke rumahnya untuk diajak makan, dibawa pulang ke rumahnya untuk diajak apa? Makan, meskipun di rumah hanya ada bubur jenang kalau gitu ya, hanya ada jenang, ya, sama teh, ya, teh yang dikasih min, meskipun hanya ada itu, ya. Tapi mereka semangat. Kadang ada yang bawa 3 santri, kadang ada yang bawa 4, kadang ada yang bawa 10, kadang yang bawa 1. Itu yang para ulama praktekkan sampai sekarang.
Ya, jadi itu bid'ah hasanah ya. Sunnahnya para salaf, para ulama. Wa imatatul adha 'anit tariq min syauqin aw hajarin aw zujajin wa ghairu dzalik wa huwa fi'lun muta'addid. Menyingkirkan gangguan dari jalan yang dilewati orang, baik itu gangguan itu berupa duri, ya, batu yang mengganggu ataupun ya pecahan-pecahan kaca misalnya. Dan selain itu semua, itu perbuatan sedekah yang manfaatnya dirasakan oleh orang lain. Ya, cabang pohon yang jatuh, ya. Demikian juga menyingkirkan gangguan dari jalan Shiratal Mustaqim, dari jalan Islam. Itu lebih besar. Kalau menyingkirkan gangguan fisik dari jalan fisik saja, itu sudah sedekah, itu sudah apa? Cabang iman, cabang keimanan. Apalagi gangguan di dalam dakwah, gangguan di dalam Islam, dia singkirkan dari jalannya orang-orang yang menempuh jalan Islam, jalan sunnah. Pahalanya lebih besar. Ini tadi semua itu contoh. Intinya bahwa setiap kurbah, setiap bentuk taqarrub, baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seorang muslim, maka itu adalah sedekah bernilai pahala. Sedekah itu dari kata sidq, ya, bisa bermakna kejujuran akan keimanannya, bukti, ya, kejujuran iman, bukti keimanan, sedekah. Pernah kita lewatkan hadis kan? Was-shadaqatu burhanun. Ya. Sedekah itu burhan, bukti keimanan. Ya, bukti keimanan. Dan sedekah di sini juga bisa dimaknai dengan ajr, pahala. Setiap taqarrub, ucapan bentuk taqarrub kepada Allah, baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seorang muslim, maka itu berpahala meskipun nggak dia niatkan. Meskipun nggak dia niatkan. Kemarin sudah kita baca dalilnya kan ya, tentang hadis yang kemarin, ya. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Dan pada kemaluan salah seorang dari kalian itu ada pahala. Ya, yakni kalau disalurkan syahwatnya pada tempatnya, pada yang halal, pada tempatnya, pahala. Meskipun nggak diniatkan, sekedar berhubungannya seorang suami kepada istrinya itu berpahala. Salisan mimma yustafadu minal hadis, pelajaran yang diambil dari hadis ini. Al-faidatul ula, pelajaran pertama, ana ala kulli sulama minal insani kulla yaumin shadaqatan. Ya, ada pahala, ada beban sedekah atas setiap persendian orang di setiap harinya. Sawa'an kanat qasiratan aw muta'addiyatan. Sama saja apakah itu sedekah itu manfaatnya dirasakan oleh orang itu sendiri ataupun dirasakan oleh orang lain. At-thaniyatu al-haddu 'ala al-islahi bainal mutanazi'ain bil 'adli. Motivasi untuk mendamaikan dua pihak yang bertikai secara adil. Ya, secara adil.
Salah satu pelajaran yang ketiga, kata Syekh Abdul Muhsin, hathul muslim ala i'anati ghairihi bima yahtaju ilaihi. Motivasi kepada seorang muslim untuk membantu orang lain apa yang menjadi kebutuhan orang lain tersebut. Dan orang lain di sini tidak mesti muslim. Orang lain di sini tidak mesti muslim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Yang tidak memusuhi kalian karena agama kalian. Allah tidak melarang kalian berbuat baik dan adil kepada mereka. Di kalamin thayyibin, anjuran untuk selalu berbicara baik, selalu mengucapkan fadlul masyir al masajid. Ada fadilah waqad jaa fi haditsin akhar annahu yuktabu lahu mamshahu fi dhahabihi wa iyabihi, rawahu Muslim. Dalam hadis riwayat Muslim, hadis yang lain, bahwa pahala itu dicatat ketika perjalanan berangkat ke masjid ataupun pulangnya. Ketika perjalanan ke masjid ataupun pulangnya. Bagaimana kalau naik motor, naik kendaraan? Bagaimana? Ngitung pahala? Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ada hadis yang disampaikan dari Nabi SAW, fala tadribu lahu bil amthal, maka jangan bahasanya, jangan dipertentangkan, dipertanyakan dengan logika, Ya. Satu pelajaran yang keenam, fadlu imatatil adza 'anil tariq. Fadilah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan itu tadi jalan yang dimaksud, ya, meskipun secara tekstualnya itu adalah jalan fisik, fisik jalan itu, tapi lebih gede dari itu pahalanya menyingkirkan gangguan dari jalan yang maknawi, jalan dakwah, jalan Islam, dan jalan sunnah. Wa qad fi haditsin akhar annahu min syu'abil iman, rawahu Muslim. Dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa menyingkirkan gangguan dari jalan itu termasuk cabang keimanan. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Adil itu memang, keadilan itu memang nilai yang dituju oleh syariat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berhukum dengan syariatnya, menerapkan syariatnya sebagai hukum. Itu bukan hanya semata-mata untuk mencari adil, semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Tidak. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita menerapkan hukum syariat itu bukan semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Ada yang lebih besar dari
sekedar mewujudkan keadilan yang merata, yaitu apa? Ibadah, yaitu ibadah tauhid. Jadi Allah SWT perintahkan kita untuk menerapkan hukum syariat, ya. Maksud yang utama dan pertama adalah mewujudkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mewujudkan tauhid. Jadi bukan hanya sebatas untuk mencari keadilan, sehingga kemudian orang mengatakan yang penting adil, yang penting terwujud keadilan. Ya, seperti misalkan soal pembagian waris, yang penting adil, nggak perlu pakai hitungan syariat, nggak masalah, nggak perlu pakai aturan Islam, nggak masalah, aturan waris dalam Islam nggak masalah, yang penting adil. Tidak. Ya, adanya hukum syariat itu bukan semata untuk mewujudkan keadilan, karena itu sudah pasti. Tapi ada yang lebih gede dari itu, yaitu apa? Menghadirkan, mewujudkan ibadah kepada Allah, tauhid. Dalam semua hal begitu. Wallahu a'lam. Itu ya jawaban saya ya. Nanya. Ya barakallahu fikum. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wa jazakumullah. Besok insyaallah ada pengajian dan baksos ya, daksos, dakwah dan amal sosial seperti biasa ya, setiap berapa bulan sekali. Alhamdulillah dimudahkan mengadakan dakwah, mengumpulkan semua jamaah-jamaah pengajian di Kecamatan Kaloran ya, terutama dari daerah-daerah yang minoritas, dan dilanjutkan dengan pengajian dan dilanjutkan dengan apa? Pembagian bingkisan untuk mereka ya. Silakan bagi ikhwah yang ada waktu untuk hadir ya, bisa membantu ya di sana pembagiannya, karena ada 600-an paket yang akan dibagikan ya. Jazakumullah khairan. Fadhlu.